نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang terhormat Bapak Ketua PDM, yang kami hormati Ibu Ketua PDA serta jajarannya, Bapak Ketua PCM serta PCA-nya serta jajarannya, dan juga PRA di Kecamatan Magersari. Yang kami hormati dari Bapak LPCM, dari LPCM, yang kami hormati ibu-ibu semua anggota kajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa menghadiri pertemuan dalam acara Turba PDM dalam keadaan sehat walafiat. Dan salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan kita semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan takbir Masjid An-Nur Bromo Bapak Wijianto, 3. Sambutan PCM Magersari Bapak Ahmad Abiono, 4. Sambutan PDM Kota Mojokerto Bapak Heru Iswanto MAG, yang kelima yaitu tanya jawab, yang keenam pemberian bantuan untuk 3 masjid dan 1 musola dari PCM Magersari, yang ketujuh doa dan penutup. Untuk acara ini sudah kita bersama, mudah-mudahan dalam awal hingga akhir kita diberikan kelancaran dalam acara turba tersebut. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan takmir Masjid An-Nur Bromo kepada Bapak Wijianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sekali lagi puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita semuanya insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semuanya bisa hadir di acara turba pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Mojokerto. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Magersari, yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Wates, yang saya hormati pimpinan ranting Aisyah Wates,
dan para ustadz dan ustadzah serta para undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili takmir Masjid An-Nur mengucapkan selamat datang di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Dengan segala kekurangannya, insya Allah mudah-mudahan Masjid An-Nur ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk jamaah kita Muhammadiyah dan pada umumnya pada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, baik itu sumbangan moral dan material kepada Masjid An-Nur ini, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan amal yang terbaik untuk kita semuanya, yang nantinya akan kita petik di hari akhir, tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semua para undangan, kiranya apa yang kita persembahkan atau kita sambut pada sore hari ini, apabila ada kurang lebihnya, sekali lagi takmir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Titipan dari takmir kepada pimpinan cabang Kecamatan Mangosari, tentunya bisa kita lihat bersama pembangunan Masjid An-Nur pada saat ini kurang lebihnya masih di progres 60%. Jadi PR takmir masjid ini masih banyak yang perlu kita selesaikan. Tentunya sudah kita usahakan bersama, baik itu untuk proposal kepada pemerintah, seperti tahun kemarin kita juga sudah mendapat bantuan, dan juga untuk tahun depan juga kita sudah ajukan. Mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita cintai ini akan segera terselesaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya tak panjang lebar karena masih banyak yang akan kita selesaikan pada acara sore hari ini. Saya sekali lagi mewakili takmir Masjid An-Nur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat datang di Masjid An-Nur, dan mudah-mudahan acara ini diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi an'amna 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ba'd. Alhamdulillah, para alim ulama sepuh ini sepuh, Habib khusus ayah dan kita pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Mojokerto, ibu kita pimpinan daerah Aisyah Kota Mojokerto, bapak ibu pimpinan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, ranting Muhammadiyah Aisyah, yang tidak kalah spesialnya yang masih baru ketua LBDRM Bapak Dr. Haji Yusuf Haryadi Andas, serta hadirin yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah. Tiada kata yang terindah selain ungkapan rasa syukur kita kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di sore hari ini subhanallah Allah ringankan langkah kita, Allah berikan urusan kesulitan kita, dan Allah hadirkan kita di sore hari ini. Subhanallah, jadi Muhammad Yahudi ternyata untuk cabang Mangosari saja, alhamdulillah yang hadir cukup luar biasa. Matur nuwun ibu-ibu yang kerso hadir di kesempatan sore
sekilas bahwa agenda turba itu saat kami rapat itu ada beberapa pertimbangan antara Masjid An-Nur Umbunala, Masjid Darul Aitam, dan Masjid An-Nur Bromo. Karena pertemuannya sore, ya, kita ukur jamaah yang banyak mana. Nanti saya khawatir ditekani tekok daerah kamu cinta. Ini tadi teman-teman praktik sudah tak japri lagi. Isi kerja ya Pak Abi. Ya isi apa jadi kerja ya. Alhamdulillah itu sekilas kenapa ini kita letakkan di Masjid An-Nur Bromo. Yang berikutnya juga kami melaporkan kepada pimpinan daerah bahwa BJM Manggarsari 1 tahun yang lalu itu punya greget bagaimana kita bisa mengkompromisikan atau mengkoordinasikan antara 3 An-Nur sehingga BJM mensponsori, mensupport terkait dengan pengajian 3 An-Nur, dan alhamdulillah sampai detik ini pengajian 3 An-Nur berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Yang berikutnya kami berkeinginan itu ada semacam kekuatan ekonomi. Selama ini terus terang kita masih belum mampu untuk menggerakkan cabang ranting dengan maksimal. Saya kemarin pertemuan LPCR di wilayah itu sempat meredet saya karena ada satu cabang itu kemarin itu khususnya Nun Sewu di Lamongan itu punya aset hampir 7M. Saya sampai tidak 7M ya. 7M sehingga masyarakat sekitar itu sudah tidak oleh lagi. Kenapa kok tidak oleh ke organisasi yang lain? Setiap anggota kalau kesusahan, ya, kalau laki-laki itu 4 juta, kalau perempuan dapat bantuan sosial itu 5 juta dari cabang. Kira-kira kepingin rasanya saya cabang itu. Tapi insya Allah nanti kita bersama-sama untuk menggerakkan cabang dan ranting terkait dengan riak-riak kecil yang tidak kadang-kadang kita kan ada saja yang kurang, ada yang biasa nggak apa-apa, dan berorganisasi itu kan ada yang setuju dan tidak setuju, sesuai dan tidak sesuai, pada hal yang biasa. Itu yang perlu kita sampaikan, bahwa ayo kita ke depan cabang dan ranting ini dikelola dengan maksimal agar kekuatan ekonomi kita yang belum kita gali itu potensi Nun Sewu SB iuran anggota itu yang sangat luar biasa, ya, dikelola dengan baik sehingga mampu menggerakkan cabang dan rantingnya. Ini perlu orang-orang tersendiri untuk menggerakkan potensi kekuatan ekonomi lewat yang paling sederhana, yaitu iuran anggota. Mudah-mudahan ini bisa kita gerakkan, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pimpinan daerah khususnya cabang Manggarsari ini tambah tahun ini mampu menggerakkan anggotanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri wa minkum billahi hidayah wa taufik wa ridwal inayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu, wakil khusus PDM dan Isya, kader LPDR, wakaf dan asismu yang kami hormati. Kurang dibilang di sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka khutbah PDM ke PDM. Semoga kehadiran kita pada sore hari ini diterima sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi lupa, kalau kamu punya lupa. Kalau sehari mulai jam 8 sampai sekarang nggak berhenti. Ganti-ganti aja. Masuk di saya dulu. Nah, jadi yang penting bagi kita itu adalah untuk menyambung keorganisasian ini antara PDM dengan PDM supaya terjalin hubungan yang baik. Dan saya terkesan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Abi tadi terkait dengan ekonomi. Saya berharap memang PDM itu jangan merasa saya PDM itu tidak tahu apa. Ada kata di Gresik itu yang membuat sekolahan. Sekolahnya itu luar biasa. Itu PDM. Yang membuat rumah sakit di sepanjang itu PDM. Luar biasa. Itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan biaya, etos kepercayaan itu. Ini semua disemangati kalau kita sadar bahwa di dalam organisasi ini selalu dibutuhkan keikhlasan. Makanya di Muhammadiyah itu sampai 100 tahun lebih itu karena digerakkan oleh orang-orang yang ikhlas. Apa buktinya ikhlas? Kalau tidak dikasih, gajinya mantap. Makasih. Nah itu kalau tidak ada keikhlasan tidak bisa. Itu salah satu penyebab organisasi kita itu di atas 100 tahun. Luar biasa. Di PDA sendiri sebenarnya juga kepingin punya ekonomi yang mumpuni untuk menggerakkan organisasi kita. Nah selama ini sistem yang digunakan kan berasal dari amal usaha. Apakah dari rumah sakit, apakah dari sekolah, itu untuk menunjang eksistensi gerakan Muhammadiyah. Tetapi ternyata amal itu sekarang juga kurang baik, tidak bisa mulus ya, karena ada regulasi dari pemerintah atau apapun termasuk rumah sakit itu tidak baik-baik saja. Ya, kemarin namanya begitu. Ternyata permasalahannya regulasi dari pemerintah melalui BPJS Keluarga. Itu penyebab. Saya sebenarnya sudah berkeinginan PDN ini juga punya usaha. Saya kalau melihat di Bojonegoro itu iri aja. Bojonegoro itu namanya pom bensin itu punya dua. Ya, dua pom bensin punya rumah sakit. Gedungnya Aisyah itu, saya lihat itu senilai 5 miliar. Gedungnya Aisyah hebat. Apa yang punya properti, punya apa? Kita betul-betul tidak punya apa-apa. Makanya tidak bisa berbuat apa. Saya itu sudah kepingin kemarin, ingin punya ekonomi yang besar karena ini juga semangat daripada Muktamar kemarin. Muktamar kemarin itu yang dituju itu adalah penguatan ekonomi dan Islam berkelanjutan. Nah, ekonomi ini sebenarnya saya sudah punya rancangan sebenarnya, tapi saya punya khawatir, tidak pede. Saya bisa menggerakkan Jawa Timur dengan dagang sepatu, sangat mungkin. Dan saya sudah dapat pesanan sebenarnya, tapi saya takut nanti kemudian kalau saya pesankan kemudian mereka nggak bisa membuatkan, hancur. Itu yang menyebabkan saya ragu. Kenapa?
Apalagi saya punya namanya kepala sekolahnya Budang, SD Budang itu misalnya istri saya. Saya ngomong jambal-jambal. Saya ngomong menawarkan itu, dicoba guru itu sampai saya tetap ya. Nah, coba nanti kalau saya kasih. Setahun yang lalu sekarang belum saya kirim. Saya takut dulu. Nah ini juga saya juga akhirnya merobos lagi untuk ekonomi dalam bentuk lain. Misalnya menurut mantan Mas Zaki dulu, itu guru saya itu membuat konten dulu. Sampai sekarang belum dilaksanakan. Dan tempatnya sudah disediakan di amanah untuk rekamannya. Sampai sekarang belum disediakan. Nah itu banyak anak-anak yang belum terjadi. Nah ini juga maksud saya, PCM itu juga jangan merasa nggak bisa. Nah, harus merasa bisa. Bahkan ranting-ranting di Gresik itu luar biasa. Memang di sana banyak yang dari berbagai semen ini. Di bawahnya terbentuk gitu. Itu bisa membuat sekolah. Saya kira yang pesan saya itu, mari kita jangan kendor, tetap kita semangat hidupkan ekonomi ini. Kemudian tak kalah pentingnya juga Islam berkemajuan. Itu bisa kita nanti ngaji Islam berkemajuan kayak apa. Kemudian juga jangan melupakan aturan organisasi. Karena saya melihat banyak dari pengurus-pengurus kita itu juga masih kurang tentang pengetahuan tentang organisasi, sehingga banyak pelanggaran yang tidak disadari. Padahal saya kira tidak mungkin dia melanggar, tapi kadang-kadang kurang memahami artinya melanggar tanpa disadari. Nah ini nanti bisa saya sudah sampaikan kepada majelis kader untuk membuat peraturan, khususnya kepada struktural itu supaya mengerti organisasi itu, sehingga dengan mengerti organisasi itu kita bisa berbuat apa yang harus diperbuat. Kalau kita seperti itu akan solid. Organisasi kita itu kalah jauh kalau dibandingkan dengan LDI ini. LDI itu ketaatan yang luar biasa. Kesadaran organisasi sangat tinggi. Kita itu masih kurang sekali. Bahkan dari pengurus-pengurus sendiri juga banyak yang kurang. Nah ini memang yang perlu diadakan perkasan. Kita sudah pesan kepada Pak Haris buat rancangan untuk membuat perkasan khusus di struktural atau siapa saja yang berkaitan dengan pentingnya pemahaman tentang pemahaman. Dan saya juga akan merancang kita itu kurang kader nih, kader-kader muda dalam terkait. Saya ingin mengadakan kader balik orang-orang setengah jadi itu di kader sampai jadi. Dan saya sudah siapkan modulnya, materi-materi sudah siapkan, tinggal hari lainnya. Nanti digarap sehari atau 2 hari terserah. Dan saya sudah berupaya nanti mencarikan dana ini untuk kegiatan ini. Jadi perhatian saya seperti itu. Dulu saya sudah pernah mengkaji 5 bulan. Para pemuda sudah kader 5 bulan sampai terakhir penutupan di pajak. Nah, pernah. Tapi pada waktu di pencalonan EDM tidak ada daftar. Itu saya siapkan dulu juga nanti orang-orang yang di PDM itu atau pengurus Muhammadiyah yang lainnya itu banyak yang dari pemuda. Nah sekarang kita ke Ustaz tua tuir digilir ada sholat di angel. Itu perlu juga diseimbangkan dengan anak-anak yang muda. Kabupaten ini sudah ada yang muda, berapa 3 orang atau berapa, lainnya 7. Nah ini nanti bisa seperti ini. Saya ingin nanti ke depan itu yang muda kan punya semangat tinggi. Yang lebih bagus, masih muda, semangatnya tinggi, luar biasa. Kita itu kan ada punya angan-angan tapi tenaganya tidak tinggi. Nah ini bedanya. Ya, jadi harapan kami sebagai PDM ini hubungan antara PDM dengan PDM tetap harmonis.
terjadi konsolidasi yang baik. Kemudian jangan lupa juga tetap tadi gerakan ekonomi, hidupkan ekonomi, kemudian hidupkan Islam berkemajuan, dan jangan melupakan aturan-aturan dalam organisasi. Kalau hal itu bisa kita lakukan, insya Allah organisasi kita sangat solid dan akan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, semangat. Kita sepuh-sepuh dan mendekati Audit 17 Agustus. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu Ketua PDM dan jajarannya, Ketua Cabang Makassari dan jajarannya, Ketua Takmir Masjid, Ketua Aisyah dan jajarannya, Ibu Aisyah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bergembira untuk melaksanakan pertemuan kunjungan dari PDF ke Kecamatan Cabang Makassar. Saya memperkenalkan diri, nama Yusuf Baradi, orang lama tapi di Dapur baru. Mudah-mudahan iya banyak yang kenal, bukan banyak yang kenal, tapi teman-teman kami semuanya. Saya barusan dicabut dari Ketua LPJF yang belum dapat SK. Tidak apa-apa, Muhammadiyah itu adalah ketika ada perintah maka jawabnya siap gitu. Semuanya harus begitu. Sambil nawatona pada pimpinannya dan tanggung jawab terhadap amanahnya, pada seperti itu. Saya kemarin diajak Pak Tabiono ke Surabaya untuk melaksanakan kegiatan LPJF konsolidasi LPJF Masjid Muhammadiyah. Ada dua materi. Yang pertama adalah pendamping desa. Pada dasarnya ini adalah program pemerintah yang dulu itu dimiliki oleh saudara-saudara kita yang di sebelah, dan sekarang yang memimpin, bukan yang memimpin, sebagai konsep adalah orang Muhammadiyah, Prof. Jainuddin Maliki. Oleh karena itu seluruh Jawa Timur diharapkan supaya ada pendamping itu dari Muhammadiyah, bukan dari tetangga sebelah, karena ini penting kaitannya dengan pengembangan UMKM desa-desa yang ada di desa-desa, itu penting. Oleh karena itu maka Jawa Timur supaya pendamping desa harus direkrut, yang pertama. Dan ini sudah berlangsung, tapi kota tidak kebagian karena tidak punya desa. Jadi mau angkop. Alhamdulillah teman-teman semua sudah siap, semangat untuk di seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan ini bisa terrealisir. Yang sebagai pendamping desa adalah orang-orang Muhammadiyah yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah ada kegiatan Masjid Uwed. Ya Allah, cabang Muhammadiyah unggulan barangkali seperti itu. Luar biasa, kita dipresentasikan oleh beberapa orang yang sudah maju cabangnya, punya aum yang bagus dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Ketua PDM tadi, seperti itu cabang-cabang di daerah lain. Dan harapan beliau adalah mudah-mudahan di Kota Mojokerto bisa
seperti itu. Kapan dilaksanakan? Monggo kita mulai barangkali seperti itu. Bodoh semangat barangkali. Perkara uang itu gampang dicari. Uang banyak, tapi tinggal bagaimana untuk mendapatkannya. Itu sehingga ketika saya tanya pada Ustaz Abiono, cabang di Pak Abiono yang diajukan ke Masjid Luwet, cabang ini, cabang unggulan ini, angkat tangan tapi Abiono ya Allah. Itu karena apa? Minder kita menghadapi cabang-cabang yang lain di Jawa Timur ini sudah luar biasa. Uangnya sudah MM dan barang seperti itu, tapi kita masih penuh dengan semangat barang itu. Saya melihat dari Yunjewu prejengan para pejuang di Kota Mojokerto ini semangatnya sudah luar biasa. Ketika rapat juga sudah luar biasa semangatnya. Tinggal barangkali Allah menurunkan rezekinya untuk bisa tandang gawe amanah sebagai seorang pejuang Muhammadiyah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu aja yang saya sampaikan. Nanti saya mencoba untuk bukan berubah begitu. Saya akan merangkul teman-teman yang ada di cabang dan ranting untuk bersemangat, awal supaya hidup di cabang dan ranting. Kalau di PDM itu kan sebagai kebijakan dan penyuplai dana barangkali seperti itu. Mudah-mudahan semangat cabang dan ranting ini bisa bersemangat dan punya konsep yang bagus. Nanti akan digelontorkan oleh PDM tentang model operasionalnya dan dananya barangkali seperti itu. Ini permohonan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan nanti untuk berikutnya. Saya akan merangkul teman-teman di cabang maupun di ranting untuk bisa bersemangat bersama-sama. Merdeka! Merdeka! Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya disebutkan. Satu, dua, tiga. Merdeka. Tanya jawab pada sesuatu yang perlu saya sampaikan kaitan dengan sosialisasi KHGT. Saya di PDN ditugasi Korbitnya target. Nah, sudah beberapa tahun yang lalu kita dengar ada putusan dari pimpinan pusat supaya mensosialisasikan masalah kalender hijriah global Tuhan. Intinya begini, sebelum ada putusan itu sudah melalui survei, melalui beberapa pertimbangan yang matang. Dulu itu pernah ada salah seorang ulama dari Mesir berkunjung ke Jawa Timur, kemudian meragukan awalnya agak kok terlalu awal itu maksudnya subuhnya itu kok terlalu awal. Saya melihat mendengar itu 5-6 tahun yang lalu. Ini benar atau enggak, akhirnya dari majelis saja itu mengadakan sidang
keputusannya itu iya terlalu awal, kemudian dihitung. Nah setelah dihitung, kemudian diputuskan di forum tampil. Setelah tampil putus, kemudian diputuskan utama. Akhirnya sudah jelas bahwa untuk subuhnya itu diputuskan mundur 8 sampai 15 menit. Jadi kalau 8 menit sampai 15 menit. Maka kemarin itu yang dari target wilayah mengatakan nanti itu mundurnya 15 menit, bukan 8 menit. 15 malah. Itu nanti bisa kita sebarkan ke cabang maupun ke rantai. Nah, intinya begini Pak, kalender Hijriah global tunggal itu karena global. Jadi kalau sudah pertemuan antara matahari dan bulan yang istimewa, kemudian kalau sudah lebih dari 5 menit, baik itu di Libya ataupun di Papua, di seluruh dunia, itu setelah kumpul itu kemudian sudah muncul 5 menit ritualnya, itu sudah hari baru. Itu intinya. Kalau dulu kita kan pakai judul hilal, kalau wujud hilal itu sudah ya sudah hari baru atau bulan baru. Nah ini saya ingat waktu itu HTI yang awal-awal itu pakai metode matelah. Misalnya di Lebanon atau mana itu dulu pakai nasional, matelah dunia. Nah kalau matelah dunia pusatnya akan di Syria, kalau Lebanon itu sudah muncul ya sudah seluruh dunia mulai hari baru atau bulan baru. Nah nampaknya kita ini nanti yang awal di situ. Saya ingat kalau tahun masa itu hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sudah hari baru, tahun baru. Nah kita arahnya itu supaya umat Islam ini semangat bersatu, semangat kuat untuk menjadi kalender yang satu. Nah walaupun nanti juga ada beberapa hal yang mungkin kompleks atau dan sebagainya itu ya. Tapi ini merupakan perkiraan bahwa kita itu umat Islam mestinya ada kalender tunggal. Saya kira itu intinya, dan insya Allah kita sudah mengusulkan ke PDF entah melalui pengajian di PMAP atau pengajian di mana kita mengundang dari masjid target PW maupun PP nanti untuk kita bicarakan menjelaskan mengenai masalah kalender Hijriah global. Informasinya begitu karena saya diamanai untuk mensosialisasikan masalah ketajihan namanya kalender Hijriah global. Nonton jawab kita sudah mendengar mana itu riwayatnya memang begitu. Dan insya Allah nanti itu Rio itu naik Kolombia kok sudah muncul lagi 5 derajat. Misalnya Papua di dunia itu ya sudah karena global ya Rio atau mulai puasa. Saya kira begitu deh. Matur suwun. Mohon maaf usulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh enggak lah. Karena beberapa umatnya itu tidak seragam. Yang paling penting disampaikan juga bahwa penetapan setelah adzan dan iqamah itu kalau bisa itu seragam. Karena begini, pengertian beberapa takbir itu berbeda. Contoh, ketika subuh ya, paling mudah subuh itu memang 8 sampai 15
15 menit, tetapi di beberapa masjid itu tidak dilakukan reset yang di timer atas. Itu harus, menurut saya, kita kurang, nggak usah ke RDI. Saya tidak suka menyebut tetangga, saya langsung aja dengan Nahdlatul Ulama. Kita itu sangat kurang, kalah dalam pengorganisasian ke masjid. Masjid itu kalau dengan pernah sholat di masjid atau sholat Nahdlatul Ulama, itu pasti di situ ada beberapa yang arahannya langsung dari pimpinannya, entah dari siapa, ada ya. Contohnya doa itikaf itu di setiap masjid NU itu ada. Itu saya nggak yakin akhirnya yang saya tidak yakin, karena itu satu instruksi yang bisa. Lah kalau bisa masjid kita seperti itu, sama seperti itu. Jadi jangan arah yang jauh-jauh. Masalah penetapan awal adzan dan iqamah itu harus sama seragam. Contohnya di beberapa masjid itu adzan dikasih waktu 12 menit atau 30 menit, itu dimulai dari adzan. Jadi ketika adzan selesai waktunya habis 8 menit. 8 menit kita sholat nggak bisa, 8 menit itu sudah dapat 4 rakaat, nggak bisa. Ada yang bahkan yang bisa ya, 2 menit ada ya. Tapi mohon ini bisa ditambah. Saya tahu di masjid Malang, masjid kalau lalu itu ada tulisan besar. Itu ditunjukkan di depan itu mulai adzan dan iqamah itu ada waktunya. Bisa tuh subuh 20 menit, zuhur 15 menit, maksudnya adzan dan iqamah. Jadi jamaahnya tahu. Itu yang saya tunggu memang. Untuk yang masalah kalian itu masih walaupun kemarin safar safar itu kayaknya bulannya 15 itu belum benar. Kita harus terima. Saya lihat. Kemudian yang kedua, masalah kalau kita punya, kalau di Nahdlatul Ulama masalah itu sangat ketat mereka disiplin, tapi kita kurang di HPT. Nah, permasalahannya beberapa masjid itu penyampaian HPT itu tidak sama juga. Harusnya HPT itu mana? Yang disampaikan itu tanya jawabnya saja, atau HPT secara kita itu jangan tanya jawab. Kalau di beberapa tanya jawab, kalau ada belum. Kemarin saya ingin datang ya, kemarin HPT-nya tanya jawab atau gimana? Karena tanya jawab macam-macam. Nah itu seragam semua di semua masjid Muhammadiyah. Kalau masalah rangkaian saya bisa karena di sini banyak utang ya. Jadi masih UMKM belum kaya, tapi saya ingin mendukung juga UMKM karena saya sendiri juga belajar. Terima kasih. Keluar dari kalender hijrah yang nanti akan pada keputusan kalau subuh. Sehingga ini memang terima kasih perlu adanya koordinasi nanti akan mesti kita kumpulkan untuk memutuskan biar seragam. Terima kasih. Ini untuk Anwar sendiri memang mundurnya sudah 8. Jadi adanya kita sudah sering, ya nggak sering, ya sudah beda. Adanya itu sudah mundur 8. Ada sampai koma itu 15 menit sini. Jadi yang nyetel ini saksinya saya, yang nyetel Pak. Di situ sebetulnya sudah ada teknologi untuk mengukurkan alat ini sudah ada sebetulnya. Nah, tinggal nanti yang seluruh muka contoh seragam. Ini mohon izin Pak Heru, mungkin suatu saat nanti kita mengundang tampil seluruh masjid kota untuk biar seragam sesuai dengan kalender hijriah global. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Rahmat. Jadi yang kami jadi pijakan itu adanya. Jadi ada mungkin jangan nanti sholat di Masjid Al-Hidayah, kemudian sholat di Masjid Al-Hidayah beda. Jarak antara adzan dan iqamah. Ini tidak dari masalah Pak Rahmat. Yang penting adzannya tetap sama. Di jam ketentuan yang ada. Kenapa kok beda? Setiap masjid punya kebijakan sesuai dengan jamaahnya masing-masing. Ya, kami dulu memutuskan jarak antara adzan dan iqamah Masjid Al-Amanah 7 menit Pak Dani. Nah, gitu ya, 7 menit. Kenapa? Ini dekat pasar Pak, terlalu lama buat jamaah. Nah, gitu. Kemudian kalau subuh 10 menit itu ketetapan awal sebelum ada perubahan penambahan 8 menit itu. Tapi sekarang kayaknya agak berbeda lagi. Kadang dari adzan itu hanya 5 menit diokomai Pak, karena ini melihat banyaknya jamaah yang tidak ikut jamaah Pak. Nah ini yang perlu kebijakan lokal. Jadi kebijakan lokal ada orang pasar itu habis wudhu tunggu jamaah ramah sendiri di belakang, sendiri-sendiri tanpa jamaah itu. Nah jamaah sama jamaah tidak boleh Pak. Saya kalau ada kita sholat belum selesai kemudian ada jamaah marah saya, karena itu menyalahi tuntunan Nabi kan gitu ya. Tapi kalau dia sholat sendiri munfarid tidak apa, karena memang sambil berdagang sambil sholat. Itu jadi saya pikir nanti Al-Anwar juga punya kebijakan masing-masing Pak Budoyo. Berapa jarak antara adzan dan iqamah. Itu ini selesai. Terus yang kedua tadi apa Pak? HTC. Iya. Karena mengapa kalau tunggu itu misal saya itu karena nggak ada info. Maksud saya disertai itu. Ada orang imami Muhammadiyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga di HPD ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di HPD juga ada. Jadi ini pijakannya begitu Pak. Jadi tidak ketika kita beda bukan berarti yang beda itu kemudian sama. Nah ini sudah tetap begitu ya. Ini nanti tidak gitu ya. Saya memang jarak antara adzan dengan iqamah itu harusnya perlu perhatian khusus. Kenapa? Terutama subuh. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Pernah satu waktu yang iqamah dipisu-pisui sama orang karena tidak memberi kesempatan untuk sholat berjamaah karena jaraknya kurang matang. Kurang matang nah, urusan apa namanya adzan kita itu enggak ya. Sebetulnya isu ini bukan 6 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu saya di Masjid Taqwa Batu itu yang ngisi Ustadz Agus Hasan Basori, pimpinan Pondok Al-Um. Itu dia sudah mensosialisasikan masalah fajar sotik waktu itu. Ada kan waktu itu ya. Dan di pondoknya anak saya sampai sekarang itu komatnya subuh itu kalau sudah terang baru komat. Sudah mulai nampak terang baru jalan. Jadi itu pertama subuh memang perlu. Jadi jangan remehkan urusan sholat sunnah. Sholat sunnah itu pagernya sholat wajib. Sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat wajib. Sekarang zuhur, ya zuhur. Zuhur itu ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnatul wudu, sholat qobliyah 4 rakaat, ya kan? Kalau ditambah lagi sholat antara adzan dan iqamah berarti 10 rakaat. Ya kan? Di satu masjid ya, yang saya tahu di Pamekasan itu sholat zuhur antara adzan dan iqamah dia kasih 20 menit. Karena ada ini membeli orang-orang juga yang berdagang gitu. Kalau sholat asar tidak masalah. Kalau sholat maghrib tidak masalah, sholat isya tidak masalah. Yang ada perhatian itu antara
sholat subuh sama zuhur. Tapi ya jangan terlalu terus dipepet-pepet waktunya, dikasih kesempatan lah. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah itu kan ada apa namanya? Ada yang mau akad, ada yang baik mau akad. Ada orang yang kepingin melaksanakan dengan keistiqomahan. Jadi harus ada perhatian urusan apa? Urusan jarak waktu antara adzan dan iqamah. Kalau adzannya sudah jelas, sudah diundur sama, cuman kesamaan yang itu. Nanti kadang-kadang kalau sudah ada pengajian, ya kan, belum waktunya qomat langsung qomat. Ya kan, ini alat ini kan dibeli dengan harga mahal, tidak ditaati. Nah, ini yang kadang beli siapa gitu? Nah ini yang capek. Buat apa dikasih ini? Jadi itu harus ada konsisten yang seperti itu. Ini tempatnya masjid. Ya, saya sering mengingatkan para jamaah, suatu sholat dan wajah. Sholatlah kalian seolah-olah ini sholat yang terakhir. Karena interaksi kita paling bagus itu pada waktu sholat. Interaksi kita paling bagus, interaksi kepada Allah itu waktu sholat. Sampai ada hadis yang bergulir gini, urusan sujud diperlama ini aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya pada saat sujud. Fa'akhiru doa fi sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Ya, jadi itu antara adzan dan iqamah kalau ada apa? Ada perhatian gitu. Supaya semua itu sesuai yang disampaikan Pak Ahmad tadi. Jadi sholat di sini standar, sholat sana gitu. Kadang-kadang saya akan berangkat dari rumah sampai amanat kan lutut, bis koman kan gitu. Jadi itu perlu perhatian. Terima kasih. Nanti urusan masjid nanti rapat internal, koridornya tablet dan takmir begitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjutkan oleh yang lain. Saya ingin menyampaikan, kita selalu mengulang-ulang bahwa kita itu kecil, ya, kita itu kecil. Jangan mindset kita itu kecil. Coba kita flashback yang tempo hari yang lama. Mojokerto ini dulu satu cabang, Pak. Kita bersaing dengan Taman Sepanjang, cabang Mojokerto ya. Dan ini besar. Lama-lama sempat belajar dengan kita. Baru persoalan setelah peluasan pemekaran kota ini menjadi dua cabang. Akhirnya sampai sekarang 3 cabang. Nah, jadi jangan selalu diulang-ulang bahwa kita itu kecil. Kita itu besar. Masa kita besar? Bapak-bapak mungkin Pak Sanusi yang kita dulu cabangnya itu bergerak di Darul Aitam. Kalau kita di Darul Aitam, PDM tetap di situ, ya. Itu kabupaten kota. Ini satu cabang, Pak, cabang Mojokerto, dan hasilnya besar. Jadi jangan kita kecilkan sendiri. Ini persoalannya begitu pemisahan PDM kabupaten kota. Nah, kita yang belum meriset atau menata ulang bagaimana tata kelola antara PDM dan cabang yang sudah menjadi 3 ini di situ. Dan saya sama teman-teman, beberapa teman-teman yang berhubung yang kita sempat duduk bersama, Mojokerto itu dulu rujukan, Mas. Ya, ini perlu kita tarik, mungkin ada beberapa senior di sini. Waktu itu saya masih remaja ILM. Jadi yang perlu kita setting ulang itu tata kelola, Pak. Bagaimana PDM dengan cabang yang 3 ini yang realitasnya sekarang terjadi. Dan sempat kita jadi diskusikan. Contohnya yang dulu masih 2 cabang. Itu rukun kematian, Pak. Ya. Rukun kematian dulu itu cabang Prajurit Kulon membuat. Ya. Masih inisiatif waktu itu. Cabang Ranggan belum ada. Nah, pada saat kita mau mengatur pemisahan
rukun kematian antara cabang Palon dan cabang Keranggan beberapa warganya itu masih tergantung dengan berpisah. Pada saat itu justru ditarik ke daerah, Pak. Nah ini kita jadi ngomong-ngomong, apa cabangmu nggak perlu ada? Pak semua yang dulu sudah ada di cabang ditarik ke daerah. Apa tidak diberdayakan daerah PDM itu memberdayakan cabang yang sudah ada di Pertua, yang belum ada diadakan koordinasinya di daerah. Jadi seperti itu Pak. Ini usulan saja. Biar cabang yang kita harapkan itu seperti daerah-daerah dulu, daerah-daerah lain yang sebenarnya babak cabang dulu, cabang babak yang dulu kecil jauh dari Mojokerto Pak. Cabang Mojokerto ini dulu besar, asetnya besar. Jadi jangan kita kecilkan. Nah, tinggal bagaimana PDM dan cabang ini mengatur tata kelola aset ini, bagaimana mekanismenya itu yang belum kita kerjakan. Saya kira masih banyak senior-senior dan masih ada Pak Sanusi, Pak Tris, yang dulu di Pemuda masih ada Pak Mustain dan Pak Janul Kamal. Nah, nanti bisa coba kita setting ulang bagaimana tata kelola kita. Saya kira itu dari saya mewakili cabang yang dalam hal ini saya diundang sini sebagai majelis kader. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, kita ini mengeluh tidak punya uang. Ya, jadi di Madaris kita ini kecil, lain daerah besar-besar, kenapa? Yang lain daerah besar kita kecil terus. Ini kurang gairah kita ya. Sekalian, awal-awal PDM dulu tahun 85 itu saya ditunjuk jadi bendahara PDM, tidak ada sumber uang sama sekali, baik dari sekolah, dari rumah sakit, dari mana tidak ada, nol, tidak ada uang. Saya meniru PAJ dengan donatur. Jadi operasional PDM itu dari dana donatur. Saya keliling sendiri itu. Awal tuh saya nyebar surat pernyataan untuk menjadi donatur. Setelah ada kesanggupan, tiap tanggal 10 itu saya keliling orang-orang yang sudah sedia menjadi donatur. Itu pertama kali PDM punya kas untuk operasional. Yang kedua, kita ini tidak tahu organisasi. Ada kewajiban anggota Muhammadiyah Aisyah itu iuran. Nah, ini yang tidak pernah kita taati itu. Padahal potensinya besar kalau bisa terhimpun itu. Tadi Pak Biono selaku Ketua PCM Kesali menyinggung masalah iuran. Cobalah. Jadi ada ranting. Ranting itu adalah kesatuan orang-orang untuk menjadi anggota Muhammadiyah. Jadi tingkat ranting itu kumpulan orang-orang, kesatuan orang-orang. Kalau cabang itu kesatuan daripada ranting. Cabang menggerakkan ranting untuk menarik iuran. Ya, tidak usah banyak lah. Satu orang 100.000 saja umpamanya. Ya, satu orang berapa 50.000 lah. Tapi kalau komitmen semua mau membayar dan yang menarik itu juga istiqomah menarik, tidak mau narik dan sebagainya, harus memang harus pengorbanan. Kalau kita tidak ada pengorbanan, tidak akan bisa kira-kira mau mengandalkan apa kita. Ya, sekolah juga untuk menghidupi sekolahnya sendiri, rumah sakit ya masih untuk menghidupi rumah sakitnya sendiri. Yang ketiga, sekalian perlu saya sampaikan, waktu pengajian Pak rutin dari cabang dulu Pak Biono mendatangkan Ustadz Alifuddin dari NTT, Masjid Anur sini, Anur Kunala dan Anur Meri. Waktu
ya dialog di luar sudah selesai. Ustadz Alimuddin itu punya ternak sapi. Nah ini peluang, kalau mau menjemput silakan. Nanti saya WA-nya dari Pak Ustadz Alimuddin itu menawarkan kerjasama penyediaan hewan kurban. Tanpa modal kita hanya menerima sapi menyalurkan dua. Kalau mau silakan, siapa yang nanti yang punya minat. Pertama kalau memang organisasi belum bisa ya perorangan dulu. Penawaran penyediaan hewan kurban. Jadi sampai sini kita tanpa modal, semua kirim dari sana, nanti kalau sudah disembelih uangnya ada, baru ditambah uangnya ke Ustadz Alimuddin. Ini peluang kalau memang mau. Dan yang kedua adalah UMKM itu, kalau kita lihat di jalan-jalan itu ya, semua produk UMKM itu laku. Tapi Muhammadiyah belum bisa menggerakkan UMKM. Ini peluang-peluang yang kita tinggal, kita lupakan, padahal itu potensi. Jadi mari kita sekarang itu bergerak, tapi ya begitu punya komitmen, istiqomah. Kalau tidak ada itu, sulit kita mau mengembangkan organisasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menambahkan mengapresiasi dan menyampaikan kepada bahwa potensi yang ada di masjid-masjid itu mau dikembangkan lebih maju lagi. Ya. Kalau ada kematian di Lalon ya yang selama ini, saya kira di masing-masing nanti akan membuat sendiri begitu, monggo. Karena itu memang harus muncul dari ranting dan cabang. Ketika ranting itu berdiri, biasanya sudah ada ya harus ada aum satu yang bisa menghidupi perkembangan ranting. Nah, menyat dulu itu memang baris. Memang lokasinya itu kecil gitu ya, sehingga apa-apa kayaknya enak jadi satu gitu mindsetnya. Sehingga kalau ada kematian akhirnya enak jadi satu aja kalau bisa lebih. Tapi sebenarnya masing-masing itu punya itu memang harus seperti itu memang itu Pak, bersaing secara sehat untuk menghidupi masing-masing aum. Kajian pun nggak harus selalu ditarik kotak juga ya. Mau cabang punya misalnya kajian Kamis itu misalnya kan memang baik di Pralon ya. Mau didukung di Pralon, tapi yang Keranggan itu punya kajian apa lagi yang bisa menarik sehingga orang itu punya ciri-ciri masing-masing. Ya, jadi saya kira BDM nanti akan lebih jauh nanti untuk menyerahkan masing-masing cabang itu lebih berkembang, lebih mengurusi masing-masing sehingga dari itu nanti akan mendorong PDM tidak akan lebih maju lagi. Ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Maksud saya ini, kita bukan bersandar. Ya. Karena kita sadar realitas kita itu wilayah kita itu seperti satu kecamatan di kabupaten. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal-amal. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Demikianlah serangkaian acara pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.